Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita berada di zaman sosial media dan semua orang bisa berbicara di sosial media. Apapun bisa dibicarakan, apapun bisa dikomentari. Dalam Al-Quran itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 38. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat baik-baik ketika aku mengatakan pada para malaikat bahwa aku Allah ingin menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Jadi kalau dibaca begini, wahai malaikat perhatikan, aku ingin mengangkat pengelola di muka bumi yang baru aku ciptakan. Namanya siapa? Manusia. Langsung malaikat-malaikat konfirmasi kepada Allah. Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikut dima. Duhai Allah, apakah betul yang dijadikan sebagai pengelolamu di muka bumi itu manusia yang punya dua sifat yang saya tahu? Apa sifatnya? Yang pertama, mereka suka melakukan kerusakan. Yang kedua, mereka suka menumpahkan darah. Yufsidu fiha wa yasfikut dima, bakal merusak bumi, bakal menumpahkan darah di dalam bumi. Berarti malaikat ngasih tahu kita, malaikat mengkonfirmasi pada Allah ada dua sifat kita yang malaikat tahu. Yang pertama apa? Merusak. Yang kedua apa? Menumpahkan darah. Allah menjawab dengan sangat singkat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tenang, aku tahu, kamu tidak tahu. Pengetahuan Allah atas malaikat dan manusia ini dibuktikan dalam ayat berikutnya. Wa 'allama Adam al-asma kullaha. Kemudian Allah mengajarkan pada Adam nama benda-benda semuanya di dalam surga itu. Ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya ini. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian barang-barang ini diberikan pada malaikat, dipalingkan pada malaikat. Seraya berkata, faqala ambibuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Oke malaikat, sekarang tadi sudah saya ajarkan kepada Adam nama benda-benda di surga. Sekarang coba engkau sebutkan kepada kami nama benda-benda yang tadi baru diajarkan kepada Adam. Kira-kira malaikat bisa atau tidak? Langsung terkenal, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak tahu apapun selain yang telah diinstalkan kepada kami, selain yang telah diilhamkan kepada kami, yang telah diajarkan kepada kami. Kami tidak tahu apa-apa. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau maha memutuskan dan Engkau yang maha mengetahui. Artinya adalah apa? Kemudian disebutkan lagi dalam ayat berikutnya, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, sekarang malaikat sudah tidak mampu. Sekarang coba giliran kamu sebutkan nama benda-benda yang tadi. Maka falamma amba'ahum bi asma'ihim. Kemudian malaikat-malaikat melihat Adam menyebutkan seluruh nama benda-benda yang tadi tidak dapat dia sebutkan. Maka Allah berkata, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Benar kan? Sudah saya kasih tahu, saya tahu segala-galanya. Di langit, di bumi, saya tahu. Apa yang engkau lahirkan malaikat, apa yang engkau sembunyikan wahai malaikat, aku semua tahu. Pertanyaannya, yang dilahirkan malaikat apa? Yang dilahirkan malaikat yang tadi diomongkan malaikat apa? Masih ingat? Ada dua sifat manusia. Yang pertama, merusak. Yang kedua, yang disembunyikan malaikat, yang dia nggak omongkan adalah fakta bahwa manusia punya sesuatu yang dia nggak miliki. Apa yang kita miliki yang dia nggak miliki? Akal, yang menyebabkan manusia bisa belajar dan malaikat tidak bisa belajar. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak tahu apapun selain yang telah diinstalkan kepada kami, selain yang telah diilhamkan kepada kami, yang telah diajarkan kepada kami.
Dan efeknya ini panjang. Lah kenapa? Ketika manusia punya akal, malaikat tidak punya akal, maka kita menjadi spesies yang berbeda, makhluk yang berbeda. Lah kenapa? Malaikat itu tidak punya akal dan tidak punya nafsu. Maka dia tidak bisa bantah Allah. Maka dia tidak bisa tidak taat sama Allah. Dia ya memang hidupnya lempeng saja. Allah suruh apa, dia melakukan apa. Tapi manusia punya akal, punya nafsu. Allah tunjukkan, kenapa kami pilih manusia sebagai khalifah? Betul kata kalian. Kalau dia tidak pakai akal, dia akan kerjaannya dua. Satu merusak, dua menumpahkan darah. Tapi ingat, kalau dia pakai akal, dia bisa mempelajari sesuatu, bisa belajar sesuatu yang kalian tidak akan bisa. Makanya kami tidak kasih kepada malaikat amanah ini, tapi kami ngasih kepada manusia. Kira-kira gitulah. Oke, beres semua? Beres. Kemudian Allah perintahkan pada seluruhnya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Maka semua malaikat ayo sujud pada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Semuanya bersujud kecuali iblis. Kenapa? Dia aba wastakbar karena dia termasuk kaum yang kafir. Pertanyaan saya sederhana, iblis malaikat atau bukan? Iblis malaikat atau bukan? Yang bilang iblis malaikat? Yang bilang iblis bukan malaikat? Oke, yang bilang iblis malaikat dalilnya apa? Itu Ustaz, katanya seluruh malaikat sujud kepada Adam, maka semuanya bersujud kecuali iblis. Yang bilang iblis bukan malaikat? Ingat ya, segala sesuatu harus punya dalil. Judul kajian kita adalah wahyu nafsu. Artinya apa? Kalau Anda tidak pakai wahyu, berarti Anda pasti nafsu. Jelas ya? Kalau Anda tidak pakai nafsu, berarti harus pakai wahyu. Bisa dipahami? Kalau Anda tidak punya dalil, berarti Anda pakai nafsu. Oke, pertanyaannya, yang bilang iblis adalah malaikat, dalilnya apa? Dalilnya ini. Tapi kan barusan kita bahas, malaikat itu tidak punya pilihan lain selain taat pada Allah. Kalau gitu iblis malaikat atau bukan? Jawabannya bukan. Nah, kenapa bukan? Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Dalam surat Al-A'raf Allah jelaskan wa kana minal jin. Dan sesungguhnya iblis itu termasuk bagian daripada jin. Berarti dia bukan malaikat yang tercipta dari cahaya. Dia tercipta daripada api. Dia punya akal, makanya bisa bantah Allah. Bisa dipahami? Tapi soal ini ada kalimatnya begini. Ya makanya bacanya yang benar. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Maka dikatakan pada para malaikat sujudlah pada Adam. Semuanya sudah bersujud. Nah, fasajadu, wow di sini ada wow jamaah, artinya seluruhnya sudah bersujud, illa iblis, karena iblis bukan malaikat, jelas ya? Wa kana minal jin. Oke, semua tidak mau bersujud kecuali iblis. Kenapa? Semuanya bersujud kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Aba wastakbar. Lihat, ini adalah dosa yang pertama kali disampaikan di dalam Al-Quran. Aba wastakbar. Dan ini adalah dosa yang paling banyak menghalangi manusia daripada hidayahnya Allah. Bisa dipahami? Apa itu aba? Aba dalam bahasa Indonesia abai. Dalam bahasa Inggris ignorance. Nggak mau tahu, bodoh amat, terserah gue. Ini adalah aba. Wastakbar. Wastakbar dan dia takabur, sombong. Ini wastakbar. Wa kana minal kafirin. Maka iblis termasuk bagian yang kafir.
Kemudian dilanjutkan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Oke, sekarang Adam, tinggallah olehmu dan juga bersama istrimu di dalam surga ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Kamu boleh makan apa saja, di mana saja, sebanyak apapun juga yang kamu temui, silakan makan. Wala taqrabah hadhihi syajarah, dan jangan dekati pohon yang satu ini, fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu dekati, kamu termasuk orang yang zalim. Pohonnya pohon apa? Pohonnya pohon apa? Yang bilang Huldi angkat tangan. Dalilnya apa? Ayo, kalau nggak pakai dalil berarti wahyu atau nafsu? Oke, dalilnya apa? Ada di dalam Al-Quran, Ustaz, Khuldi. Betul, ada di dalam Al-Quran. Tapi coba hati-hati kalau baca. Di dalam Al-Quran, Khuldi itu yang ngasih nama, bukan Allah. Jelas ya? Yang ngasih nama siapa? Iblis. Kemudian Allah mengajarkan pada Adam nama benda-benda semuanya di dalam surga itu. Ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya ini. Iblis ngasih nama Khuldi karena dia tahu bahwa itu bisa memperdaya manusia. Kalau kamu makan buah ini, kamu bakal hidup selama-lamanya dan tinggal di surga seperti malaikat. Ternyata tertipu atau tidak? Padahal iblis itu benar atau salah? Dan ternyata nama pohon ini Allah tidak pernah ngasih tahu kalau namanya Khuldi. Tolong direvisi, nama pohonnya bukan pohon Khuldi, tapi mulai dari sekarang kalau ditanya nama pohonnya pohon apa, namanya pohon ini. Jelas? Jelas? Namanya pohon apa? Ini. Dalam bahasa Arab, hadhihi. Jelas ya? Nah, dalilnya apa tuh? Lihat di depan. Ya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon. Berarti namanya pohon. Bagus, sudah mulai pintar gitu kan ya. Pohon ini. Ya, kalau orang nggak perhatian sering luput. Tapi ketika saya baca Al-Quran, pas pada ayat ini, ketika saya mikir, saya ketawa-ketawa sendiri. Lah kenapa? Kenapa saya ketawa? Lucu. Ternyata Allah sangat detail sekali. Maka semua malaikat ayo sujud pada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Semuanya bersujud kecuali iblis. Itu harus diperhatikan. Larangannya nggak penting, yang ngasih itu yang penting. Bisa dipahami Ibu sekalian. Dan ternyata betul, syaitan justru memanfaatkan itu untuk menipu manusia. Fa'azallahuma syaitanu anha. Dan Al-Quran menceritakan dengan bahasa yang sangat luar biasa. Bukan dijatuhkan, bukan dibohongi, bukan disesatkan, tapi fa'azallahuma syaitanu anha. Dan syaitan menggelincirkan mereka, memelesetkan mereka daripada ketaatan pada Allah. Fa'akhrajahuma mimma kana fih. Dan syaitan mengeluarkan mereka dari dalam ketaatan pada Allah. Lalu kemudian Allah berkata kepada mereka, wa qulnah bitu. Maka keluarlah semua kalian daripada sini. Ba'dukum li ba'din adu, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan sebagian daripada kalian menjadi musuh sebagian yang lain. Di dunia ada tempat kediaman, ada kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Pertanyaan saya sederhana. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, maklusan ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga, di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf,
zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Ini pendapat yang tidak logis dan melazimkan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti melazimkan Allah berada di tempat-tempat yang kotor, Allah berada di tubuh-tubuh manusia yang hina, Allah berada di tempat orang yang tukang bermaksiat, ya. Allah berada di hal-hal yang tercela, maka ini melazimkan pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bersemayam di atas arsy, dan teks Al-Quran ini diulangi Allah 7 kali dengan kalimat sama di dalam Al-Quran. Antum cek 7 kali. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Arsy-nya bagaimana? Pasti kita tidak bisa menjangkau. Karena kalau Allah berada di suatu tempat, maka tempat itu lebih besar daripada Allah. Maka semua malaikat ayo sujud pada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Semuanya bersujud kecuali iblis. Akhir-akhir ini ketika ada orang mau masuk Islam, saya tanya sama mereka begini, sudah pernah baca Alkitab? Belum, baca dulu. Kalau kamu sudah baca Alkitab dan lalu baca Al-Quran dengan cerita yang sama, dan kamu masih bilang bahwa Al-Quran dan Alkitab itu sama, berarti ada yang masalah dalam kepalamu. Paham teman-teman sekalian? Fajar mereka, burung pun bernyanyi, bunga merebah, pohon pun menari. Alangkah indahnya hidup bersamamu, tangan lembutmu menuntun langkah hidupku. Tak dapat ku hidup tanpamu, biarkan ku dekat denganmu.
sisiku. Bagaimana ku dapat bertemu mentari? Kasih setiamu menyegarkan jiwaku. Firman-Mu Tuhan terangi jalan hidupku. Tak dapat ku hidup tanpa-Mu. Biarkan ku dekat dengan-Mu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmati-Mu Tuhan, menikmati-Mu Tuhan. Hidup tanpa-Mu, biarkan ku dekat dengan-Mu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmati-Mu Tuhan. Tak dapat ku hidup tanpa-Mu. Biarkan ku dekat dengan-Mu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmati-Mu Tuhan, menikmati-Mu Tuhan, menikmati-Mu Tuhan.